Yeah. Dear students, this is a very short text. Name what? Descriptive. Data. Yang where, setelah where, siapa bisa menerangkan? Coba yang pertama dulu, the Pulau Seribu is an archipelago. Kalimat ini polanya sama dengan my mother is farmer. Sama juga dengan my father is businessman. Sama juga dengan my mother is happy, ya. Sama pula dengan I am student. Sama juga dengan they are in Jakarta, ya. My father is in Jakarta. Gitu ya. Jadi is itu memang perbedaan dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tanpa is, kalau bahasa Inggris ada to be maksudnya ya. Bisa is, mr. Kemudian where there are 110 island. Kira-kira bagaimana? Itu there are partnya tadi ada, ya. Jangan lupa kalau mau mengatakan ada pakailah there are, there is. Ada buku di meja, Inggrisnya sama dengan ini. Itu lihat sambil lihat. There is a book. Sama kah dengan there are island, ya kan? Ada 5 siswa. Ayo, Inggriskan. There are 10 atau 5 students. Gitu ya. Jadi kalau there are 110 island ya ada 110 pulau sama dengan there are 10 students. Ya. Jadi ketika Anda ingin mengatakan di rumah ada sebuah mobil, ayo. At home there is a car. Ada sebuah sepeda di rumah saya. There is a bicycle. Ya. Kenapa kok di sini pakai R? Ayo, kenapa? Karena 110 pulau itu kan jamak. Ya. Istilahnya plural. Ya. Plural. Kemudian coba katakan ada uang di saku saya. Ayo, say in English. Sama dengan ini rumusnya. There is apa uang? Money in my pocket. Ya, gitu ya. There is money. Is itu dipakai karena uang dianggap tidak dapat dihitung. There is money. There is much money. Ada gula. Misalnya ada gula di kulkas. There is apa? Sugar in the fridge. Nah, terus kalimat ketiga. Each island offers. Apa artinya offers tadi? Memberikan. Ya. Memberikan. Jadi setiap pulau memberikan, menawarkan, apalagi menyajikan. Ya, menyajikan apa? Different beauty. Apa artinya different beauty? Beauty yang different. Jadi gitu ya, cara menerjemahkan. Coba sama nggak dengan susunan good boy? Apa artinya good boy? Good boy, ayo. Good boy apa artinya? Anak yang baik. Sama kan dengan different beauty. Beauty yang different. Ya, setiap pulau menawari atau menawarkan atau menyajikan different beauty. Beauty yang different. Apa artinya beauty? Kecantikan, keindahan, keelokan yang berbeda. Ya. Sama kan dengan good boy. Jadi terjemahnya beauty yang different gitu ya. Jika tidak tahu artinya cukup dengan susunan yang betul. Karena ada e menunjukkan benda. Ya. Setiap pulau mengoffer. Kenapa diartikan me? Siapa tahu? Ayo, kenapa mengoffer? Bukan di-offer. Karena ada e sesudah offer. Berarti menunjukkan benda. Ya. Setelah mengoffer pasti benda atau objek. Sehingga mengoffer. Kalau tidak tahu artinya cukup dibaca mengoffer. Ya. Tinggal cari di kamus. Ya, ini nanti pedoman untuk membaca. Ya, kalau ada e berarti ini me.
Ya, kalau ada e atau the atau some yang menunjukkan benda berarti mengover. Tinggal cari di kamus. Over apa? Berarti mengover, memberikan, menyajikan, menawarkan sebuah beauty yang berbeda. Beauty yang berbeda. Itu ya. Kemudian such as artinya seperti. Seperti white sand, beaches. Nah, white sand beaches ya terjemahnya dibalik. Beaches, sand yang white. Apa artinya beaches? Pantai. Jadi dibalik ya. Pantai pasir. Ya. Yang putih. Pantai pasir putih. Koma. Ya, berikutnya itu coral reef. Jadi dibalik artinya reef coral. Ya. Reef coral. Ya. Tebing-tebing koral itu ya. Batu-batuan itu ya. Small island ya, island yang small. Sama kan dengan good boy, anak yang baik. Apa artinya good boy tadi? Anak yang baik. Ini yang cowok coba, good boy apa artinya? Arti lainnya apa good boy? Yang punya banyak uang. Kalau sudah nggak punya uang, good apa? Good. Dadah apa good apa? Sudah nggak punya uang didadai ya. Goodbye. Lihat jadi coba bersama-sama dari atas artikan. Ayo. Pulau Seribu ya, adalah kepulauan yang berlokasi ya, 45 km dari ibu kota Jakarta, di mana ada 110 pulau. Setiap pulau menawarkan atau menyajikan beauty, keelokan, kecantikan yang different, yang berbeda, seperti pantai pasir putih, kemudian coral reef ya, bebatuan atau tebing-tebing koral, dan pulau-pulau kecil. Gitu ya. Pulau-pulau kecil. Ya, itu. Pertanyaan apa? Question? Ya, question? Ya. Kemudian di bawahnya lagi, lihat. Di pulau, ayo sama artinya, di Pulau Seribu, di Pulau Seribu, di Pulau Seribu, you, apa you? Kamu, ayo. Can apa? Dapat. Enjoy, menikmati. Biasanya kalau ada can to me ya, dapat memanjat, menikmati, mengumpulkan, mengambil, menikmati. Menikmati apa? Sunrise. Apa sunrise? Matahari terbit. Sunset, matahari tenggelam. Views berarti terjemahnya dari view dulu. Ya, pemandangan. Kenapa? Karena kata benda itu diambil yang terakhir. Pemandangan sunrise dan sunset. With apartnya dengan. Nah, ketika ada berarti kembali dibalik lagi karena benda ada dua dibalik. Ya. Pemandangan dengan atmosfer yang different. Apa tadi different? Berbeda. Atmosfer itu suasana. Suasana yang berbeda. Nah, kalimat ini polanya apa kira-kira? Sama dengan over enggak? Ayo. Setiap pulau mengover beauty yang berbeda. Kalimat ini sama enggak dengan I love you, I love him? Sama enggak? Sama. Ya, yaitu me. Setiap me berarti polanya sama. I love him, saya mencintai. Each island over berarti setiap pulau mengover. Ya, semua yang dalam bahasa Indonesia diartikan me
berarti subjek verb, berarti verb ya, berarti kata kerja. I love him, I call him, menelpon, ya, berarti call, kemudian over juga ya. Coba dilihat lagi, kenapa diartikan ayo. Karena setelah kata over ada ada benda, berarti artinya Setiap ada benda maka artinya mengambil buku, menawarkan beauty, ya. Yang lain misalnya apa? Take a photograph, berarti mengambil foto. Apalagi? Call him, menelpon dia. I called him yesterday, berarti saya call dia. Ya, jadi ketika dalam artinya diartikan maka sesudah berarti objek. Berarti polanya apa? Subjek, verb, objek. Yang each island itu subjek, kemudian over itu berarti verb, kemudian beauty atau different beauty itu objek. Sehingga ketika mau nulis begitu ya, I call him. Ya. Kemudian dalam perkenalan misalnya, saya menyukai bola, I like football. Saya suka bakso, I like bakso. Gitu ya. Mengover, kalau yang bawahnya tadi mengenjoy, ya. Menikmati. Jadi 1000 Thailand itu subjeknya, enjoy atau can enjoy. Ya. Oh enggak, you subjek ya, you subjek, kemudian can enjoy verb ya, kata kerja. Sunrise dan sunset itu, sunrise dan sunset views itu objeknya. Kalau in the 1000 island itu bukan subjek ya, karena ada in. Semua yang ada in, ada at, ada on itu bukan subjek, itu hanya keterangan waktu atau tempat. Ya kan? Di Pulau Seribu sudah subjek belum? Belum. Seperti kamu menuliskan di kos-kosan saya, di pondok saya, kan belum. Baru subjeknya di pondok saya menghafal Al-Quran. Sayanya itu subjek. Menghafal verb, kata kerja, lalu Al-Quran objek. Seperti ini, seperti di sini ya. Ya, di Pulau Seribu kamu menikmati pemandangan sunrise dan sunset. With itu hanya keterangan ya, dengan suasana yang berbeda, dengan atmosfer yang different gitu ya, enggak usah takut-takut ya ketika membaca, dengan atmosfer yang different. Kenapa dibalik? Karena ada menunjukkan benda, a book, a good boy, a nice friend, a friendly boy. Berikutnya, various types of marine sport can be done. Yang kamu lihat can be done dulu. Seperti hanya tadi enjoy, yang seperti di atas yang kamu lihat offers ya. Maka di sini lihatlah can be done, itu yang dilihat. Apa artinya can be done? Can be done itu ya to be diikuti verb 3. Jangan lupa dan dari kata apa? Do. Ya. Do, did, done. Do itu melakukan, did itu juga melakukan tapi di waktu lampau, lalu done itu melakukan tapi yang kata kerja ketiga. Kalau udah melihat can be berarti artinya apa? Dapat di. Jangan lupa ya, can be lah, apalagi diikuti verb 3. Dan itu verb 3 dari apa? Dari do. Jadi bagaimana? Do, did, done. Kalau swim, swim, swam, swam. Drink, drank, drank. Bentuk ketiga. Kemudian kalau sing, sang, ayo, sing, sang, sang. Ya, kalau dag, dig, ayo, dag, dig, ayo dilengkapi, sing, sang, sang, drink, drink, drang, dag, dig. Nah, itu kan, dag, dig itu kan kalau kamu ketemu dia. Kenapa kalau ketemu dia kamu dag, dig, dug? Karena utangmu belum bayar, kan? Ya, yang betul bukan dag, dig, dug, coba, sing, sang, sang, drink, drink, drang, yang betul dik, dek, dak, artinya menggali. Ya, dik, dek, dak, sing, seng, sang. Bentuk ketiga ya, seperti hanya dan di sini done, can be done. Berarti di, can dapat, be done dapat di. Berarti ini rumus apa? Pasif. Ya. Kalau muncul can be atau is, tapi diikuti verb 3, apapun diikuti verb 3 artinya apa? Di. Berarti kalimat apa? Pasif. Jadi
Various type of marine sport, ya pokoknya olahraga, berbagai olahraga marin, apa marin? Laut, ya olahraga marin gitu aja kalau nggak tahu artinya. Bisa di, also itu hanya keterangan, artinya juga. Dapat di done, apa artinya? Dapat dilakukan. Di mana? Ya, seperti SHS artinya seperti apa? Snorkeling, menyelam itu ya. Ya, diving juga menyelam. Snorkeling, diving, dan yang lain-lainnya. Kalimat pasif itu yang penting apa? Yang penting setelah to be diikuti verb 3. Coba kalau tembok dicat, ya berarti the wall is painted. Jangan lupa ya, is painted berarti di. Kalau can be painted ya bisa di, ya bisa dipanjat. Gunung itu bisa dipanjat, ya. Buku-buku bisa dibaca, the books can be read, read-nya bentuk ketiga. Jadi jangan lupa kalau ada to be diikuti verb 3 artinya di ya. Contoh is painted dicat, can be painted bisa dicat, can be clean bisa dibersihkan. Kemudian is clean artinya dibersihkan, was clean itu juga dibersihkan karena to be-nya lampau. Lagi misalnya will be clean, apa artinya? Ayo, ya tinggal diartikan akan, karena will be berarti kan akan. Akan apa? Will be clean, akan dicat. Ya, akan dibersihkan. Will be clean. Jadi jangan lupa, ini hanya kalimat pasif, nggak usah bingung. Ya, yang dilihat, jadi ulangi lagi yang dari atas. Pertama yang dilihat is-nya. Diartikan apa? Biasanya is adalah. Maka subjeknya dibaca aja, Pulau Seribu adalah. Ya. Kemudian archipelago ya kepulauan. Bawahnya there are. Apa rumusnya there are? There are itu untuk diartikan apa? Ada. Setiap ada there is, there are, there will be. Tinggalnya akan ada ya. There can be mungkin ada. There will be akan ada. There has been telah ada. There are ada. Sehingga cukup diartikan ada 110 island. Jadi kalau ada muncul there are, ya kalau kamu catat there are sama dengan ada, there is sama dengan ada, there will be akan ada. Terus setiap ada apa benda di depannya maka diartikan me. Ya, Pulau Seribu mengover. Ya, tinggal cari di kamus. Jangan lupa ya, ini sekalian latihan melihat kamus, mengover, memberikan. Kemudian bawahnya lagi enjoy berarti dapat mengenjoy, menikmati. Ya, apalagi ada can. Kemudian kalau melihat kata can be itu berarti to be. Ya, karena rumusnya berarti kalau kalimat pasif apa? Subject to be verb 3. Misalnya rumah itu akan dibeli, ya. The house will be, ya, will be sold karena dari sell, sold. Rumah itu akan akan dijual, will be sold. Akan dibeli, will be bought. Bisa dibeli, can be bought. Ya, can be sold gitu ya. Pertanyaan?